Dari Jalan Pasukan Rawalawi 98.8 Citra FM, Wonoso banget Sobat Citra, masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan, dan tentunya masih bersama Riki Wibisana, dan Riki juga masih ditemani sama narasumber kita, ada Ibu Agustina Susilaningrum, AMD KIB, ini di PJ Lansia Ibu ya, di Puskesmas 1 Wonosobo. Oke Ibu, kita lanjut lagi gitu ya tentang membahas caregiver ini ya. Sebenarnya caregiver ini penting sekali ya Bu ya, terutama yang punya lansia ya, lansia di rumah dengan ya. resiko tinggi. Ya. Ini untuk resiko tinggi itu hanya untuk lansia atau bagaimana nih Bu biasanya? Sebetulnya enggak juga ya? Tapi karena kita itu pemegang di program lansia, jadi kita utamakan untuk yang lansia. Sebetulnya pralansia pun ada pada usia yang 45 sampai 59 tahun. Karena kan sekarang hipertensi itu kan juga enggak terjadi pada yang usia jadi usia muda pun ada yang kena hipertensi. Jadi itu juga sebenarnya ada perawatan. Wah, seperti itu ya, Sobat Citra ya. Oke, ini kita lanjut lagi nih, Bu Tin. Nah, ini apa saja nih kebutuhan seorang caregiver dalam merawat pasien? Ini apa aja kebutuhan-kebutuhan yang Jadi kebutuhan tahu tentang diagnosa pasien yang dirawat dulu. Jadi kalau sudah mengetahui tentang diagnosa pasien, maka caregiver itu nanti akan bisa merawatnya dari penyakit yang diderita. Kemudian mengerti tentang penyakit pasien caregiver, jadi paham, tahu akan tanda gejala dari penyakit pasien tersebut. Sehingga memang caregiver itu kan membutuhkan pelatihan tentang diagnosa penyakit pasien yang sedang dirawat. Intinya caregiver pahamlah bagaimana cara memberikan terapi, penanganan, kemudian keluhan yang dirasakan, kemudian gejala yang ditimbulkan atau dirasakan oleh pasien itu sendiri. Iya, ini juga caregiver butuh dorongan semangat juga ya, Bu. Betul, ya dari baik itu dari caregiver itu sendiri maupun dari anggota keluarga yang lain. Ya, jadi saling membantu gitu ya, Bu ya. Ini untuk caregiver biasanya berapa orang nih Bu dalam satu keluarga harusnya gitu? Sebenarnya sih bisa dari semua anggota keluarga yang mau atau bersedia untuk merawat, karena pernah ini cerita sedikit kunjungan rumah saya ke lansia yang punya ini tipe C itu tadi kemandirian tipe C, karena dia memang tidak bisa apa-apa. Jadi anaknya itu kebetulan laki-laki 2. Ya, yang satu itu dia kalau bekerja itu siang karena paginya itu merawat ibunya dulu. Jadi dari memandikan, kemudian menyuapi dan sebagainya. Kemudian siangnya dia berangkat. Nah, pada saat siang dia berangkat, kakaknya itulah yang merawat gitu. Jadi secara bergantian. Oh, secara bergantian. Jadi bisa ya, Bu ya. Bisa. Oke, itu ya Sobat Citra. Dan ini juga nggak hanya penyakit ini sakit medis ya, Bu ya. Ada juga yang ini ya, Bu, kayak depresi atau stres juga ada kan yang demensia atau demensia. Yang lagi viral tuh Bu ya, ini kasusnya Tiko sama Ibu Eni itu. Udah nonton ya Bu ya. Itu kan juga merawat ibunya yang depresi. Nah, ini tanggapan Ibu Tin gimana Ibu? Saya sih ya itu memang perlu perawatan khusus ya. Dari perhatian, kasih sayang dari seorang anak terhadap ibunya. Gitu. Jadi mungkin dengan perawatan yang lebih kepada ibunya bisa membantu ya, bisa membantu gitu ya. Oke, dan ini juga pernah nggak sih Ibu Tin ini menjumpai di desa atau mungkin ketika sedang turun ke lapangan Ibu Tin ini ada orang yang depresi kemudian dirawat sama anaknya, ada nggak untuk di Wonosobo? Pernah mendapati itu nggak? Kalau sementara ini saya belum ya. Belum ya? Belum. Kalau misalnya ada itu harusnya gimana nih Bu? Sebetulnya kalau memang ada ya mungkin lapor ya? Iya betul, ke puskesmas dulu, nanti kalau memang perlu dirujuk ke rumah sakit dibantu, dengan ya? Ini nanti bisa dibantu sama Dinsos juga mungkin ya? Iya betul. Iya. Oke, next lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Ibu Tin. Ini apa perbedaan caregiver dengan seorang perawat nih? Ya. Kalau perawat itu kan medis nih, jadi biasanya mereka bertugas untuk melaksanakan instruksi yang ditentukan oleh dokter. Tapi kalau caregiver itu kan dia memberikan bantuan aktivitas sehari-hari yang dia lakukan untuk anggota keluarganya sendiri. Jadi mungkin juga ini kan tanpa biaya ya. Kalau untuk yang medis itu mungkin ada biaya gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi ini maksudnya tuh perawat kayak di rumah sakit ya itu ya, beda gitu ya Bu ya. Kan ada perawat home care juga yang keliling ke rumah-rumah, tapi itu ada juga untuk menangani itu juga ada. Kalau di puskesmas ada nggak sih Bu perawat?
Kalau yang perawat home care itu sebetulnya karena dia sudah punya sertifikat tersendiri, kalau tidak salah seperti itu. Iya. Sudah dilatih Iya, juga. ini juga kan kadang ada juga nih Bu yang sakit terus nggak mau ke rumah sakit terus minta diinfus ke rumah gitu. Biasanya Kalau menyediakan itu nggak sih? perawat home care mungkin Bisa ya? bisa, ya. Oh, seperti itu. Ya, kalau di Puskesmas 1 menyediakan atau nggak nih Bu? Kali aja ada nih masyarakat Wonosobo yang Mungkin ada perawat yang home care juga, tapi saya sendiri kurang paham. paham ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menjadi seorang caregiver ini harus mengikuti pelatihan khusus sebelumnya, Bu? Misalnya kalau yang caregiver informal itu tidak perlu pelatihan khusus ya, hanya kita mungkin dari kita Puskesmas Wonosobo 1 yang memberikan wadah untuk pelatihan bagi para caregiver itu melalui kader Posyandu Lansia itu sendiri nanti yang memberikan informasi ke anggota keluarga yang memiliki kemandirian keluarga dengan tipe B atau C itu untuk dilatih kita. Seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi ya memang butuh pelatihan juga ya Bu ya. Makanya tadi ada program caregiver gitu ya dari Puskesmas ya. Oke, masih satu sesi lagi Bu, habis ini kita kembali lagi. Jadi untuk Sobat Citra jangan kemana-mana, masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama Ibu Agustina Susilaningrum.